Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika ya. Yang mana buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desya Dahlia. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran baik saat belajar maupun mengerjakan soal, dan tetap teliti dan hati-hati. Oke adik-adik sekalian, kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 7 tentang hubungan antar garis ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya mungkin bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke, di sini kita akan bahas untuk soal pemecahan masalah ya di latihan ulangan bab 7 paket 1. Langsung saja kita ke halaman 139 ya. Jadi untuk yang latihan ulangan bab 7 paket 1 bagian A, B, dan C sudah kita bahas di video sebelumnya. Bisa dilihat sekali lagi di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja kita ke pemecahan masalah nomor 1. Gambarkan bangun dengan petunjuk berikut. Panjang garis MN 3 cm lebih panjang dari garis KL ya. Jadi MN itu 3 cm lebih panjang dari KL ya. Berarti kalau garis KL dan MN tentulah lebih panjang garis MN ya. Garis KL sejajar dengan MN ya. KL sejajar dengan MN ya. Misalnya ini KL, ini MN, ini sejajar. Nah itu ya, sejajar namanya. Kemudian garis MN berada di bawah KL ya. Jadi KL-nya di atas, MN-nya di bawah. Nah, kira-kira ini KL, ini MN itu misalnya ya. Garis KM panjangnya 2 cm di bawah KL. Nah, ini ada garis lagi namanya garis KM ya. Panjangnya 2 cm di bawah KL dan tegak lurus dengan KL dan MN. Jika semua titik dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Oke. Di sini sudah saya gambarkan adik-adik. Ternyata bangun yang terbentuk itu adalah seperti ini. Ya. Bangun yang terbentuk yaitu bangun segi 4. Nah, coba kita cek ya dengan pernyataan yang ada. Panjang garis MN lebih panjang dari garis KL. Oke, kalau kita lihat di sini ya. MN lebih panjang dari KL. Oke. Kemudian selanjutnya di sini garis KL sejajar dengan MN. Oke. KL sejajar dengan MN ya, betul. Kemudian garis MN berada di bawah KL. MN di bawah KL ya, KL di atas, MN di bawah. Oke. Kemudian garis KM panjangnya 2 cm di bawah KL. KM 2 cm ya panjangnya di bawah KL. Nah, KM ya 2 cm di bawah KL ya, ini lebih pendek tentunya ya. Ya, betul juga ya, di bawah KL, ini KM-nya. Kemudian tegak lurus dengan KL dan MN ya. KM itu tegak lurus dengan KL dan MN. KM itu tegak lurus dengan KL dan MN ya, betul ya. Jadi KM tegak lurus dengan KL dan MN. Nah, setelah itu kita diminta menghubungkan. Nah, setelah dihubungkan ternyata gambar bangun yang terbentuk adalah seperti ini, yaitu segi 4. Itu untuk soal nomor 1 ya adik-adik sekalian. Dari penjelasan pernyataan tadi yang terbentuk adalah bangun seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat di sini ya. Ada 2 garis jajar, kemudian dipotong 2 buah garis ya, tidak hanya 1 garis. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Sudut lurus ya. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat.
kemudian sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, kemudian sudut jadab ya, dan sudut bertolak belakang. Oke, sekarang pertanyaannya di sini ya. Tentukan nilai A ditambah B ditambah C. Kita lihat di sini ya. Di sini ada sudut yang bertolak belakang ya ini. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini besar sudutnya adalah 45 derajat ya, karena ini bertolak belakang. Sini berarti 45 derajat. Oke. Saya tuliskan aja tipis saja ya Adik-adik sekalian ya. Nih, ini berarti 45 derajat. Kemudian secara otomatis sudut di sini juga 45 derajat. Karena sehadap ya, sudut sini sama sini sehadap, berarti sini juga 45 derajat. Nah, kalau 45 derajat berarti besar sudut A. Jadi nanti kita cari besar sudut A dulu, kemudian sudut B berapa, sudut C berapa. Nah, besar sudut A karena ini adalah sudut lurus ya Adik-adik sekalian ya, berupa garis lurus, maka A ditambah 45 itu sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut A yaitu 180 dikurangi dengan 45. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Untuk besar sudut A yaitu 180 dikurangi 45 derajat, hasilnya 135 derajat itu ya. Jadi besar sudut A ini 135 derajat. Caranya tadi kita lihat ya, karena ini ada 45. Sini juga berarti karena bertolak belakang 45. Nah, kalau ini 45 karena ini sehadap dengan ini, maka ini juga 45, maka besar sudut A-nya tadi 180 kurang 45 hasilnya adalah 35 derajat. Selanjutnya kita cari besar sudut B, Adik-adik sekalian ya. Besar sudut B. Sudut B di sini kita lihat, nah ini sama ya. Jadi sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, sini sudah ada 35 derajat, maka besar sudut B 180 dikurangi 35. Nah, besar sudut B kita lihat di sini sudah saya tuliskan juga ya. 180 kurangi 35 hasilnya adalah 145 derajat. Jadi sudut B besarnya 145 derajat. Kemudian untuk sudut C. Oke, Adik-adik sekalian ya, untuk sudut C di sini, nah kita menghitungnya. Jadi total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka nanti kita bisa menghitung besar sudut ini ya. Besar sudut karena sudut C-nya di sini. Nah, berarti untuk mencari sudut yang ini ya, yang kita hitung, nah itu caranya adalah 180 dikurangi 45 dikurangi lagi 35, atau bisa juga kita tulis gini ya. Untuk besar sudut segitiga yang belum diketahui tadi, 180 dikurangi 45 tambah 35. Ini kita hitung dulu. Berarti 180 dikurangi 45 tambah 35 80. Berarti sama dengan 100 derajat ya. Nah, yang di sini yang ditanda tanya ini adalah 100 derajat. Kalau di sini 100 derajat, maka kita bisa menghitung besarnya sudut C ya. Cara menghitung sudut C berarti 180 dikurangi dengan sudut C-nya tadi berapa? Sudut yang di dalam sini, maaf, sudut yang di dalam sini adalah 100 ya. 180 dikurangi 100 hasilnya adalah 80. Nah, ini ya. Jadi besar sudut C itu 80 derajat. Nah, caranya kita cari dulu ya sudut yang lurus dengan sudut C ini tadi ya. Sudut lurus sudut C yaitu total sudut segitiga dikurangi dengan ini dua sudut yang diketahui ya. Jadi untuk mencari besar sudut C sama dengan 180 dikurangi 100 derajat ya, sama dengan 80 derajat. Maka besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 135 tambah 145 ditambah 80 ya, hasilnya 280 tambah 80 sama dengan 360 derajat. Jadi sudut A tambah B tambah C sama dengan 360 derajat. Itu penjelasan untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya.
perhatikan gambar di samping. Nah, ini kita lihat ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai Y ya. Di sini diketahui ini 115 derajat, ini 125 derajat ya. Maka nilai Y-nya berapa derajat? Oke, adik-adik sekalian ya. Jadi untuk mencari besar sudut Y, nah Y nanti berpelurus dengan sudut yang ada di dalam sini ya. Nah, tapi kita juga belum tahu di sini sudutnya berapa. Nah, caranya kita bisa menghitung sudut yang ada di sini dulu, kemudian di sini dulu ya. Jadi untuk besar sudut yang ada di sini berarti 180 dikurangi 125. Kemudian untuk sudut yang ada di sini berarti 180 dikurangi 115. Nanti udah ketemu sini, maka sudut ini berarti total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti 180 dikurangi ini nanti ketemu hasilnya ini ya. Setelah ketemu ini baru nanti kita bisa menghitung sudut Y. Oke, kita lihat dulu ya caranya. Nah, ini untuk mencari besar sudut yang ada di dalam yang atas berarti 180 dikurangi 115 ya, hasilnya 65 derajat. Yang atas ini 65 derajat. Kemudian yang bawah 180 dikurangi 125, hasilnya 55. Oke, maka untuk mencari besar sudut yang ada di dalam sini 180 dikurangi 165 dikurangi dengan 55 ya. Jadi 55 ini, 65 ini. Hasilnya sudut yang ada di sini adalah 60 derajat. Kalau 60 derajat maka kita bisa menghitung besar sudut Y ya. Besar sudut Y berarti 180 ya. Jadi sudut lurus 180 dikurangi dengan sudut yang ada di dalam di sini tadi 60 ya. 180 dikurangi 60 hasilnya adalah 120 derajat. Jadi besar sudut Y adalah 120 derajat. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita diminta menentukan nilai X. Ini ada 2 garis jajar ya. Yang mana di sini besar sudutnya adalah 72 derajat. Oke, adik-adik sekalian ya, untuk mencari besar nilai X berarti, nah kita lihat di sini ada sudut yang sehadap ya. Ini jadi ada 2 garis jajar dipotong oleh garis ini. Nah, ini sini itu besarnya 72 derajat karena sudut ini sama ini itu sehadap adik-adik sekalian ya. Jadi ini 72 derajat. Kemudian di sini ini adalah sudut siku-siku berarti 90 derajat. Berarti ini udah ada 72 derajat, ini sudah ada 90 derajat. Maka untuk mencari besar nilai X bisa ya, karena ini kalau kita buat garis ini berarti sudut lurus ya. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Maka untuk mencari nilai X ini berarti adalah 180 dikurangi dengan 90 ini tadi ya, yang sudut siku-siku dikurangi dengan 72 derajat ini, sudut ini karena ini sehadap dengan ini ya, adik-adik sekalian. Maka 180 dikurangi 72 dikurangi 90 itu hasilnya adalah besar sudut X. Nah, oke, ini saya tuliskan ya. Jadi 180 kurangi 90 derajat dikurangi 72 derajat hasilnya adalah 18 derajat. Jadi besar sudut X adalah 18 derajat. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar di samping. Garis K dan L itu tegak lurus. Garis M memotong titik perpotongan garis K dan L. Tentukan besar sudut X. Oke ya, jadi ini ada garis KL. Oke adik-adik sekalian ya. Jadi untuk mencari besar sudut X, caranya kita dulu besar sudut yang ada di sini. Anggap aja ini titik pusatnya adalah O ya. Nah, maka kita cari dulu besar sudut KOM ya, besar sudut ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini sudut siku-siku 90 derajat berarti 90 dikurangi dengan ini yang sudah diketahui 35 ya. Maka sudut KOM nanti ketemu ya, besarnya 55. Nah, setelah itu maka kita bisa mencari besar sudut X ya. Ini sudut lurus berarti 180. Nah, berarti 180 dikurangi dengan 55 ya, ini nanti. Maka nanti ketemu besarnya sudut X. Oke ya, penjelasannya seperti ini adik-adik sekalian. Kita cari dulu sudut KOM tadi ya. 90 dikurangi 35 hasilnya 55 derajat.
Ini ketemu ya. Sudut KOM 55 derajat. Maka besar sudut X berarti 180 dikurangi 55, atau saya tuliskan di sini ya, 180 sama dengan 55 tambah X. Nah, kita pindah ruas. 180 dikurangi 55 sama dengan X. Nah, ini 180 kurang 55 sama dengan 125. Jadi besar sudut X adalah 125 derajat. Itu ya untuk jawaban nomor 5, berarti 125 derajat ini besar sudut X. Oke, itu adik-adik sekalian untuk soal pemecahan masalah ya, latihan ulangan bab 7 paket 1. Nah, untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.